Drama dimulai dari kisah seorang gadis yang selalu hidup menyendiri. Suatu hari dia keluar dari kastil karena merasa kesepian. Namun seberapa bagus hadiah yang ia berikan, tetap tidak ada yang mau menerimanya. Akhirnya dia mengetahui alasannya. Ternyata ada monster yang menyeret bayang-bayangnya, karena orang-orang memanggilnya seperti itu. Dia sangat marah terhadap seluruh dunia. Akhirnya dia melampiaskan amarahnya dengan menangkap ikan, lalu menginjaknya sampai mati. Berulang-ulang ia lakukan, namun suatu ketika bukan ikan yang keluar, namun seorang anak pria. Dia pun melakukan hal yang sama dengan menginjak dadanya. Kemudian air pun keluar dari mulut si anak laki-laki itu. Akhirnya anak lelaki itu selamat. Karena merasa berhutang budi, dia mengikuti gadis itu. Suatu ketika gadis itu bertanya, "Apakah kau akan selalu menemaniku?" Namun anak lelaki itu berlari ketakutan setelah gadis itu memperlihatkan wujud aslinya. Gadis itu sendiri lagi. Bayang-bayang kematian dan kegelapan selalu berbisik, "Mustahil ada orang di sampingmu, karena kau adalah monster. Jangan pernah lupakan itu. Apa kau mengerti?" Gadis itu pun menjawab, "Iya, Ibu." Cerita pun dimulai. Bab 1. Anak lelaki yang penuh ketakutan. Dimulai dari seorang autis mengacau di tempat sekolahnya. Dia adalah Moon Sang Tae. Dia terancam dikeluarkan dari sekolah. Dia pun takut sang adik marah kepadanya. Namun sang adik yaitu Moon Kang Tae, dia tidak pernah marah pada kakaknya. Dia pun berjanji akan mencarikan sekolah yang lebih bagus untuk kakaknya. Sementara itu, gadis cantik yang sedang makan, dia adalah Ko Moon Young, seorang penulis cerita anak. Kemudian terlihat seorang anak dan ibunya yang menghampiri Ko Moon Young untuk meminta tanda tangannya. Ko Moon Young menawarkan foto bersama setelah anak itu mengatakan Ko Moon Young cantik seperti putri kerajaan. Namun ketika berfoto, Ko Moon Young membisikkan bahwa yang cantik itu adalah penyihir, seperti ia tulis di bukunya. Ko Moon Young menyuruh anak itu untuk mengatakan pada ibunya bahwa aku ingin cantik seperti penyihir. Anak itu pun langsung berlari ketakutan. Tiba-tiba Lee San-in yaitu seorang penerbit datang menemui Ko Moon Young. Dia menyadari bahwa Ko Moon Young melakukan hal yang aneh lagi. Dia mengajak Ko Moon Young untuk menghadiri sebuah acara dengan anak-anak di rumah sakit. Namun Ko Moon Young mengambil pisau dan melukai dirinya. Kemudian dia pun membawanya pergi dengan alasan dia menyukai pisau itu. Lee San-in pun langsung menyuap pelayan untuk tutup mulut. Kemudian di rumah sakit jiwa, Moon Kang Tae berusaha menenangkan pasien wanita yang membuat onar. Dia menganggap Kang Tae adalah suaminya yang berselingkuh. Dia pun langsung memuntahi Kang Tae. Kang Tae hanya tersenyum, namun wanita itu menampar Kang Tae dan menyuruhnya untuk tidak tersenyum. Sementara itu, sedang dalam perjalanan, Ko Moon Young mengetahui rumah sakit jiwa menghubungi Lee San-in. Seorang perawat Namjuri memberitahu bahwa dia memerlukan persetujuan keluarga untuk melakukan operasi Pakodekwan. Jika tidak, dia akan mati. Namun Ko Moon Young mengatakan bagiku Pakodekwan sudah mati dan meminta Namjuri untuk datang menemuinya. Setelah itu Namjuri menemui Ko Dekwan. Dia memberitahu bahwa anaknya tidak bisa menjenguknya. Namun Ko Dekwan melarang Ko Moon Young datang karena dia takut mati. Sementara itu Moon Kang Tae menelpon kakaknya memberitahu bahwa penulis Ko Moon Young akan bercerita di ruang anak-anak karena Sang Tae penggemar Ko Moon Young. Dia bergegas ingin pergi ke rumah sakit, namun Kang Tae memberinya pilihan, menunggu di rumah dan Kang Tae berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya atau pergi ke rumah sakit tidak bisa bertemu karena acara sudah selesai.
Sang Tae pun memilih menunggu di rumah. Kemudian Kang Tae melihat Munyong merokok di area rumah sakit. Dia meminta untuk mematikan rokoknya. Namun Munyong mengatakan hal yang aneh. Takdir adalah saat kau dibutuhkan muncul di hadapanmu. Dia pun langsung membuang rokoknya ke dalam gelas kopi yang dibawa Kang Tae dan langsung pergi. Pada saat Munyong bercerita di depan anak-anak, seorang pasien gangguan jiwa mencari anaknya. Acara pun dihentikan. Munyong kesal dan meminta anak-anak untuk dikumpulkan lagi. Kemudian dia melihat seorang anak dibawa paksa oleh ayahnya. Dia menghajar laki-laki itu karena berniat mengajak anaknya untuk bunuh diri bersama. Laki-laki itu terjatuh, kemudian melihat pisau yang dibawa Ko Munyong dari restoran. Namun Ko Munyong langsung menginjak tangannya, tetapi laki-laki itu memberontak dan langsung mencekik Ko Munyong. Di bayangan Ko Munyong, ayahnya lah yang sedang mencekiknya. Dia teringat kenangannya pada saat masih kecil dicekik oleh ayahnya. Akhirnya Kang Tae pun datang menolongnya. Dia berusaha dengan keras mengikat laki-laki itu. Tiba-tiba Munyong menebiskan pisaunya ke arah laki-laki itu. Namun laki-laki itu tidak terluka, melainkan tangan Kang Tae yang berlumuran darah karena dia berusaha melindungi laki-laki itu. Kang Tae meminta Munyong melepaskan pisaunya. Namun Munyong mengatakan ini bukan takdir, jangan ikut campur. Dia tidak berhak dilindungi karena dia adalah hama. Kemudian Kang Tae membungkus pisau itu, namun Munyong membuang pisau itu dan membalut tangan Kang Tae. Setelah kejadian itu, Kang Tae dipecat karena rumah sakit ingin melindungi reputasinya, sehingga Kang Tae menjadi kambing hitamnya. Sementara itu, Lee San-in berusaha menghubungi Kang Tae untuk menutup mulutnya, namun Kang Tae mengabaikan panggilannya. Kemudian Namjuri pun datang ke hotel Munyong. Lee San-in sengaja meninggalkan Munyong sendiri. Saksikan part 2 It's Okay Not Be Okay dan jangan lupa subscribe.